Hidup Jokowi! Kalian tahu video ini? Memang nggak ada, cuma teman-teman media kan ya pro Jokowi itu kan karena gampang dilafalkan aja. Dasar bajingan! Bahwa hanya orang-orang yang tolol, orang-orang yang dalam gangguan jiwa, orang-orang penjilat yang akan percaya dengan narasi yang dikatakan oleh Budi Ari ini. Kamu mau berlindung ke ketiak siapa? Biasanya kan berlindung ke ketiak penguasa. Anda masuk ke Jokowi juga karena berlindung ke ketiaknya Jokowi waktu itu. Sekarang Pak Jokowi udah nggak berkuasa. Anda mencari perlindungan lagi di ketiak penguasa yang baru. Anda itu besar, sukses karena membawa nama Pak Joko Widodo. Pro Joko Widodo. Nama Pak Joko Widodo, logo Pak Joko Widodo, muka Pak Joko Widodo, semuanya kiblat kepada Pak Joko Widodo. Anda bisa sukses menjadi menteri itu karena Pak Joko Widodo, bukan karena orang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air. Dimanapun kalian berada, semoga kalian selalu dalam kondisi sehat walafiat ya. Berjumpa lagi dengan saya di Gaspol Update. Kami bukanlah buzzer pihak manapun, kami hanya menyajikan keputusan ada di tangan Anda. Teman-teman, ini ada video yang menurut saya cukup menarik ya. Yakni tentang apa? Tentang kelompok yang selama ini mengaku sebagai pendukung setia Jokowi. Yang tiba-tiba saja ramai dirujak ya. Ramai-ramai dirujak oleh para ternak Mulyono. Sebetulnya jujur saja ya, kami sangat malas membahas konten-konten seperti ini. Karena walaupun kami ini ternak Mulyono, tapi kami sejak dulu memang bukan bagian dari kelompok mereka ya, yang membuat komunitas perkumpulan dengan nama depan pro itu loh, ya kan? Kami bukan bagian dari mereka ya, kami ternak Mulyono ya. Nah tapi bukan mereka. Ada yang mengatakan ya kan, mereka itu para pendukung Jokowi yang ada maunya, katanya seperti itu ya. Dan kayaknya terbukti ya kan, karena sekarang mereka belok meninggalkan Jokowi. Ya kan, setelah Jokowi tidak lagi menjabat sebagai presiden. Ya nggak apa-apa lah Pak Jokowi, ya santai aja. Rakyat yang selama ini mendukung Bapak bukanlah mereka, ya, melainkan para ternak Mulyono ya, yang membela tanpa meminta imbalan. Mungkin mereka membantu Bapak, ya, mengeluarkan dana untuk membantu Bapak, tetapi mereka ada maunya. Dan terbukti sekarang ya. Nah, bagaimanakah videonya dan bagaimanakah respon netizen? Mari kita tonton bersama, kemudian mari kita komentari bersama di bagian belakang video. Ini dia. Dasar bajingan! Ya. Dasar biajingan katanya tadi. Katanya apa? Katanya penyanyinya foto atau slide yang berada di belakang yang menjadi apa namanya itu latar belakang lagu tersebut ini hanya pemanis ya. Orang nggak tahu malu katanya. Kamu pakai nama Projo tanpa menggunakan logo Pak Jokowi. Mana mungkin kamu punya nama dan jabatan di kementerian? Terserahlah ya. Terserah, karena kami memang bukan bagian dari mereka. Lanjut. Hidup Jokowi! Kalian tahu video ini? Memang nggak ada, cuma teman-teman media kan ya pro Jokowi itu kan karena gampang dilafalkan aja. Dan ini? Udah jelas Projo itu pro Jokowi. Kalau Projo nggak pro Jokowi bukan Projo berarti. Pembohong, kau pembohong. Di Selasa Kongres Projo yang ketiga, Ketua Umum Projo Bapak Budi Ari Setiadi bilang kalau Projo itu bukan singkatan dari Pro Jokowi, tapi berasal dari bahasa Sanskerta yang artinya negeri dan bahasa Jawa Kawi yang artinya rakyat. Kata Budi Ari, sebenarnya Pro Jokowi itu berasal dari bahasa media agar mudah dilafalkan. Padahal kita sama-sama tahu kalau di dalam logo Projo ini terdapat jelas siluet gambar muka Pak Jokowi.
Sementara pada tahun 2018, pada saat Rakernas keempat Projo, Budi Ari pernah bilang kalau Projo itu pro Jokowi. Pada saat itu dalam konteks ketika ex-sekjen Projo yaitu Guntur Siregar beralih dukungan dari Jokowi ke Prabowo Sandi. Dan Budi Ari bilang ya Projo Jokowi. Kalau Projo gak dukung Jokowi ya dia bukan Projo. Dari sini kita bisa sama-sama nilai kalau Bapak Budi Ari ini integritas dan kejujurannya sangat kurang. Atau menurut kalian gimana? Budi Ari mengatakan bahwa Projo itu artinya negeri dan rakyat, bukan pro Jokowi. Padahal nenek-nenek umur 80 tahun, balita umur 4 tahun juga tahu Projo itu adalah pro Jokowi. Lagian publik ini kan juga tidak lupa ya bahwa relawan yang bernama Projo ini dulu kan dibentuk untuk mendukung Pak Jokowi sebagai calon presiden. Namanya Projo Pro Jokowi, dan itu sudah diaminin dan diyakini orang bertahun-tahun. Tapi ketika sekarang Pak Jokowi ini sudah tidak menjabat lagi sebagai presiden dan sang ketua umum Projo ini ingin mungkin berlabuh ke kapal yang baru, ketuaan yang baru, seolah-olah ingin mengecilkan peran Pak Jokowi. Bahkan beliau mengatakan ini ingin mengganti logo. Maksudnya logo itu kan ada fotonya Pak Jokowinya di situ. Apakah mau diganti dengan Pak Prabowo? Karena kan mereka kata sang ketua umum ini kan ingin bergabung dengan Gerindra. Pinter banget ya mencari pelabuhan baru sang ketua umum ini. Mungkin beliau lupa bahwa beliau kemarin kan sempat dipecat sebagai menteri oleh Pak Prabowo ya. Apakah ini jurus agar beliau mendapatkan posisi kembali? Satu hal yang bikin miris kita sebagai masyarakat Indonesia kalau melihat para elit ini ya. Para elit ini kan sebenarnya seolah-olah itu cuma mementingkan kepentingannya sendiri aja gitu. Ketika misalnya mereka tidak mendapatkan sesuatu di tempat yang lama, di tokoh yang lama, mereka loncat ke tokoh-tokoh baru yang potensial, yang bisa memberikan mereka sesuatu gitu. Jadi kok bukan kepentingan rakyat yang dijadikan acuan, tapi ya kepentingan pribadi gitu. Miris gitu. Tapi inilah realita politik di negeri ini gitu. Bahwa kepentingan rakyat itu hanya slogan, hanya simbol gitu. Yang mereka perjuangkan sebenarnya adalah kepentingan diri sendiri dan kelompoknya. Ya kita sebagai masyarakat Indonesia memang harus sabar dan terima dengan realita yang ada. Tetap berharap bahwa suatu saat nanti kita punya elit-elit pemimpin, elit-elit politik yang benar-benar berjuang atas nama rakyat ya. Rakyat ini bukan simbol aja, tapi benar-benar diperjuangkan tulus dari dalam hati mereka. Semoga. Ya, menurut teman-teman bagaimana? Benarkah bahwa artinya itu adalah rakyat, artinya negeri, bangsa, dan lain sebagainya? Saya sih belum ngecek ya dalam bahasa Kawi atau Jawa kuno dan juga bahasa Sanskerta ya. Memang ada kata praja gitu ya. Misalnya kayak praja bakti, prajabatan, praja mukti gitu kan. Praja muda karana ya kan, pramuka itu kan kepanjangannya kan praja muda karana. Nah, tapi ini kan bukan praja gitu loh. Ya kan? Terserah lah ya. Saya tidak ngerti ini ya. Gimana menurut teman-teman? Lanjut. Projo itu artinya negeri dan rakyat. Negeri dan rakyat dasmu itu. Jadi Projo itu sendiri artinya adalah negeri dalam bahasa Sanskerta, dan dalam bahasa Jawa Kawi itu artinya rakyat. Jadi kaum Projo adalah kaum yang mencintai negara dan rakyatnya. What? Kamu pikir kita masuk Projo karena Budi Ari? No. Kita masuk ke Projo karena Jokowi. Silakan Budi Ari mau kemana, mau pergi kemana, tidak pakai Projo, melenggang kemana, silakan. Kamu mau berlindung ke ketiak siapa? Biasanya kan berlindung ke ketiak penguasa. Anda masuk ke Jokowi juga karena berlindung ke ketiaknya Jokowi waktu itu. Sekarang Pak Jokowi udah nggak berkuasa, Anda mencari perlindungan lagi di ketiak penguasa yang baru. Itulah tipe orang yang nggak punya rasa setia dan orang yang hanya memikirkan perutnya sendiri. Seperti Anda ini orangnya. Terus kenapa itu logonya di Projo itu logonya gambarnya Pak Jokowi? Hah? Gua mau nanya.
logonya si Budi Ari coba. Dasar bajingan. Halo, mana yang bilang Projo bukan Pro Jokowi? Silakan pergi dengan gerbong kosong. Kami tetap bersama Jokowi. Sudah dia tempuh, bahkan sampai merangkul gerombolan yang nyata-nyata sudah sangat membahayakan bagi ideologi negara pun sudah pernah. Budi Ari sebut arti Projo sejak awal bukan Pro Jokowi, itu singkatan dari media. Pertanyaannya gini, kalau emang Projo itu sejak awal bukan singkatan dari Pro Jokowi, kenapa namanya harus Projo dan pakai foto Pak Jokowi? Dan kenapa juga sejak awal nggak ada klarifikasi dari Bang Budi Ari atau siapapun itulah. Kalau Projo itu artinya bukan Pro Jokowi, tapi arti yang lain gitu. Lalu Ketua Umum Projo Mas Budi Ari juga mau gabung ke Gerindra dan minta izin ke relawan Projo. Itu sah-sah saja, terserah Mas Budi Ari mau gabung kemana. Tapi kami pendukung Pak Jokowi tetap satu tujuan sama Pak Jokowi. Pak Jokowi kemarin mengatakan dukung Pragib 2 periode. Maka kita sebagai pendukung Pak Jokowi juga akan dukung Pragib 2 periode. Dan Pak Jokowi juga mengatakan dukung PSI. Dan kami juga akan mendukung PSI 100%. Tapi gimana teman-teman pendapat kalian? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Salam Cikikis. Aduh. Jujur aja teman-teman ya, saya pernah mempelajari mikro ekspresi, makro ekspresi, linguistik ya. Kalau mikro dan makro ekspresi saya belajar secara otodidak, tetapi kalau linguistik saya belajarnya di universitas dan mendapatkan gelar S1 ya. Maksudnya apa Bang? Ya saya ingin mengatakan bahwa saya melihat memang si ketuanya itu, ya kan, si ketuanya yang katanya loyalis Jokowi yang saat ini mengatakan bahwa nggak ada hubungannya dengan Jokowi itu, yang artinya adalah rakyat dan negeri ya, itu memang menurut saya adalah orang-orang yang tidak jujur ya. Orang kalau katanya orang Jawa itu ngatok gitu loh. Ngatok itu adalah ya tergantung siapa majikannya, maka dia akan menjilat ya. Tapi kalau terkait jilat-menjilat menurut saya bukan tujuannya menjilat ya, tetapi tujuannya adalah gimana caranya dia aman. Nah, mungkin saja, mungkin ya kan, adalah yang dilakukan dan itu melanggar hukum ya kan. Dan kalau tidak merapat ke pemerintahan, dia takut akan dijerat gitu loh, menurut saya. Ya nggak tahu juga kalau salah ya. Lanjut. Siapa yang sudah mendengarkan ini? Memang nggak ada, cuma teman-teman media kan ya Pro Jokowi itu kan karena gampang dilafalkan aja. Itu tahun 2025. Nah, waktu tahun 2018 ini. Jelas Projo itu Pro Jokowi. Kalau Projo nggak Pro Jokowi bukan Projo berarti. Nah, itu kalau orang Sulawesi bilang, lain bolu, lain cakalang, lain dulu, lain sekarang. Dengar baik-baik video ini supaya tidak gagal paham. Jika suatu saat saya berpartai, teman-teman Projo bisa memahaminya. Nggak usah ditanya lagi partainya apa. Karena apa? Saya mungkin satu-satunya orang yang diminta oleh Presiden langsung. Pak Budi Ari, Anda itu besar, sukses karena membawa nama Pak Joko Widodo. Projo Joko Widodo, nama Pak Joko Widodo, logo Pak Joko Widodo, muka Pak Joko Widodo, semuanya kiblat kepada Pak Joko Widodo. Anda bisa sukses menjadi menteri itu karena Pak Joko Widodo, bukan karena orang lain. Jadi kalau Anda tidak terus berkiblat kepada Pak Joko Widodo, Anda itu bukan orang yang tahu berterima kasih kepada Bapak Joko Widodo. Apalagi Anda pindah partai atau menjadikan Pro Jokowi ini menjadi sebuah ormas parpol. Artinya kalau semua kiblat kepada Pak Joko Widodo, maka segala sesuatu harus minta petunjuk Pak Joko Widodo. Tapi kalau Anda pindah partai mungkin karena partai yang dipimpin oleh Presiden, itu hak prerogatif Anda. Namun saya yakin dan percaya orang-orang yang ada di barisan Projo akan bubar. Mereka-mereka yang menjadi relawan itu akan terpencar-pencar. Mereka akan keluar dan saya yakin Projo ini bisa bubar total. Meskipun nama akan diganti, tapi pasti akan pasti pengikut-pengikutnya adalah pengikut Pak Joko Widodo, bisa keluar dan kosong. Kenapa? Mereka bergabung di Projo itu karena Pak Jokowi, bukan karena Pak Budi Ari. Mereka itu tidak peduli dengan Pak Budi Ari. Yang mereka fokus adalah Pak Joko Widodonya. Jadi
Orang-orang yang ada di barisan Projo ini adalah orang-orangnya Pak Jokowi semua. Para pecinta loyalitas militansi Pak Joko Widodo. Bukan orang lain. Jadi kalau Anda berkomitmen keluar lalu tidak meminta petunjuk Pak Joko Widodo, lalu buat atau gabung di partai yang mungkin tidak direkomendasikan oleh Pak Joko Widodo, saya percaya bahwa organisasi yang Anda pimpin yang mungkin namanya berubah akan hancur di tanganmu. Kenapa? Orang-orang bergabung di Projo itu bukan karena Pak Budi Ari, ya, bukan karena Wakil Ketua Umum, bukan juga Pak Sekjen atau lain sebagainya, tetapi karena Pak Joko Widodo. Ada nama Pak Joko Widodo, ada muka Pak Joko Widodo, semuanya kiblat kepada Pak Joko Widodo, maka itu pendukung Pak Joko Widodo merapat ke situ. Tapi kalau Anda ngotot, paksakan, saya percaya akan pecah bagi dua. Pecah bagi dua adalah ada yang ikut ke sebelah, ikut Anda masuk ke partai yang baru Anda pimpin, dan ada yang tetap fokus kepada Pak Joko Widodo. Dan mereka bisa buat relawan baru, pecahan daripada Projo. Salam hangat, Fritz Alorbui. Ya, nggak ada satupun ya dari depan tadi yang semacam membela lah si siapa namanya itu, si mantan menteri itu tadi, mantan ketua loyalis. Semuanya mencaci maki bro, termasuk Fritz Alorbui barusan. Ya saya tidak mau berkomentar lebih banyak teman-teman ya, karena saya malah sejak awal ini orang apaan sih gitu loh. Sok-sokan jadi pembela Jokowi, sok-sokan jadi pendukung Jokowi, ketua simpatisan Jokowi. Kalau dilihat dari wajahnya, mikro dan makro ekspresi termasuk juga linguistik ya, diksi-diksi yang dia gunakan, gestur ya kan, intonasi, jeda ya, aksen lah begitulah. Ini orang ini sepertinya kok orang-orang modus gitu loh. Makanya saya malas gitulah ya. Intinya seperti itu. Nah, menurut teman-teman bagaimana? Lanjut. Projo itu bukan singkatan dari Pro Jokowi. Itu disampaikan oleh ketumnya sendiri, Mas Budi Ari ya, pada saat kongres kemarin, dan kita lihat itu di media. Jadi apa singkatan Projo? Coba teman-teman tulis di kolom komentar ya. Menurut Mas Budi Ari, itu katanya Projo itu berasal dari bahasa Jawa kuno ya, atau bahasa Kawi, yang artinya rakyat kemudian negeri. Jadi kaum Projo adalah kaum yang mencintai negeri. Dan kabarnya Projo akan mengganti logo mereka, tidak lagi wajah Pak Jokowi di logo organisasi Projo ya. Jadi besok kira-kira logonya apa ya teman-teman? Coba teman-teman tulis di kolom komentar. Dan ini ada apa sebenarnya kan? Saya juga mengira bahwa Projo itu Pro Jokowi ya. Teman-teman juga mengira begitu dulu kan? Ya, apa bagaimana? Projo itu artinya negeri dan rakyat. Jadi Projo itu sendiri artinya adalah negeri dalam bahasa Sanskerta, dan dalam bahasa Jawa Kawi itu artinya rakyat. Jadi kaum Projo adalah kaum yang mencintai negara dan rakyatnya. Kalau lain masuk partai yang Gerindra boleh? Ya nanti kita lihat dinamika, kan belum diputuskan. Saya kan sudah mengusulkan ke forum. Salve. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan dan salam sejahtera untuk kita semua. Inilah sebuah narasi yang datang dari seorang penjilat, Budi Ari namanya. Kita semua rakyat Indonesia dari dulu sudah tahu bahwa relawan Projo itu adalah Pro Jokowi. Bahkan logonya foto Bapak Jokowi. Sekali lagi, semua rakyat Indonesia tahu bahwa relawan Projo itu adalah relawan yang membela Bapak Jokowi. Ketika seorang Budi Ari, dia mencoba untuk membangun narasi baru, narasi ngibul. Dia pikir rakyat Indonesia akan dengan mudahnya percaya dengan narasi yang dia bangun. Makanya tadi saya katakan dengan jelas bahwa hanya orang-orang yang tolol, orang-orang yang dalam gangguan jiwa, orang-orang penjilat yang akan percaya dengan narasi yang dikatakan oleh Budi Ari ini. Terus terang, apa yang diungkapkan oleh Budi Ari pada akhirnya
menimbulkan mosi rasa tidak percaya dari rakyat kepada relawan projo ini. Relawan yang menurut saya tidak ada manfaatnya untuk negara. Relawan yang pada akhirnya menjadi penjilat. Relawan yang tidak punya kontribusi. Kerjanya hanya untuk berkuar-kuar. Dari dulu, relawan projo, mereka bersuara lantang tentang Jokowi. Tetapi hari ini, Budi Ari muncul sebagai pahlawan, tampil sebagai penjilat, lalu dia mengatakan dengan suara lantang bahwa dia ingin bergabung dengan Gerindra. Harapan saya, Partai Gerindra, khususnya Bapak Prabowo Subianto, jangan pernah terima manusia-manusia yang bermental penjilat. Manusia-manusia yang tidak punya komitmen. Manusia-manusia pelin-pelan. Salah satunya adalah Budi Ari ini. Dan ini semoga bisa menjadi catatan penting untuk orang-orang Gerindra, untuk kader-kader Gerindra, untuk petinggi-petinggi Gerindra, bahwa manusia-manusia penjilat jangan pernah gabung ke Partai Gerindra. Jangan sampai mereka lah yang menjadi pengkhianat di Partai Gerindra itu. Hari ini saja, secara terang-terangan, mereka menyampaikan bahwa projo itu bukan pro Jokowi. Padahal rakyat Indonesia dari dulu mengetahui projo itu adalah relawannya Jokowi. Dikuatkan dengan logonya Bapak Jokowi. Identitasnya adalah Bapak Jokowi. Tetapi beginilah contoh atau model manusia penjilat yang tidak punya komitmen, yang tidak punya integritas, hanya mau menjadi seorang pengecut, hanya mau menjadi seorang penjilat, apapun akan dia lakukan. Manusia-manusia seperti ini tidak pantas untuk diberikan amanat oleh rakyat. Tidak pantas dipercaya oleh rakyat untuk menjadi seorang pejabat. Semoga saja ini menjadi catatan penting untuk seluruh masyarakat Indonesia. Hafal muka-muka penjilat yang menjadi pengkhianat ini. Rujak terus bang, jangan kasih ampun, kasih paham itu ya. Orang yang selama ini numpang tenar ya dari Jokowi. Kalau sebelum diangkat jadi menteri oleh Jokowi, siapa dia itu? Nggak ada yang tahu ya kan? Nggak ada yang tahu siapa dia itu. Coba cek itu track recordnya. Diangkat menteri oleh Jokowi ya kan, diangkat derajat dan martabatnya, dan kemungkinan besar memang yang bersangkutan ini kurang begitu bersih lah, mungkin kurang begitu bersih sehingga khawatir ya jika satu saat ada yang mengusut ya kelakuan-kelakuan miring yang pernah dia lakukan. Makanya dia mendekat ke presiden ya dengan tujuan agar aman. Ini sih dugaan saya loh ya, saya nggak menuduh loh ya. Lanjut. Ya, jadi projo itu sendiri artinya adalah negeri. Agak lain kawan satu ini ya kan. Semenjak kena pecat jadi menteri ya kan, berubah pula. Dia bilang projo itu bukan artinya pro Jokowi. Itu cuman awak-awak media saja yang bilang projo itu adalah pro Jokowi. Dibilangnya agar gampang dilafalkan. Projo itu artinya negeri dan rakyat. Sejak kapan pula projo berubah jadi negeri dan rakyat? Sementara ya tuh lambang kalian itu aja gambar muka Pak Jokowi. Berarti projo itu pro Jokowi. Sekarang kok berkhianat pula sama Pak Jokowi, menjilat pula sama Prabowo Subianto. Nggak jelas kawan satu ini. Kok bisa kok seperti ini? Seharusnya pendukung Joko Widodo itu tegak lurus bersama Bapak Jokowi. Jangan karena sekarang presidennya Prabowo lantas kau menjilat Prabowo Subianto. Ya,
kau mau merapat kepada Gerindra. Kau bilang projo itu sendiri artinya negeri dalam bahasa Sanskerta. Itu melalui halusinasi kau saja. Mana ada projo itu negeri dalam bahasa Sanskerta. Aduh, stoplah jadi penjilat ya. Kalau orang yang mencintai Bapak Joko Widodo, dia akan tegak lurus bersama Jokowi walau apapun halangannya, walau apapun tantangannya, sekalipun ya ada sesuatu di depan mata. Bukan kayak kau, penjilat. Bikin malu aja kau. Sekarang kau rubah pula projo. Artinya ya, jadi kaum projo adalah kaum yang mencintai negara dan rakyatnya. Sejak kapan? Tobat, kalian tobat. Pak Jokowi, lain kali Pak Jokowi, ya lihat-lihat dulu Pak. Kalau orang yang mendukung Bapak itu murni dari hati apa tidak? Jangan bisa goyang kayak gini. Di mana ada sesuatu dia merapat ke situ. Contoh kayak kami, ya. Kami ini tidak akan goyang walau apapun yang terjadi, tetap tegak lurus bersama Joko Widodo. Ibu Yohana ya. Oh, mantap kali ini ya, saudara kita dari tanah Batak ya, dari Sumatera Utara. Wah, keren kali, ngerujak yang namanya itu. Gak usah saya sebutkan lah ya namanya ya. Saya enak kali soalnya sejak dulu, walaupun saya ini Ternak Mulyono ya kan. Tapi Ternak Mulyono ini kan rakyat ya kan, yang mendukung Jokowi tanpa pamrih, tanpa minta imbalan, bahkan kenal Jokowi aja enggak ya kan. Dan biasanya Termul ini kegiatannya di media sosial, beda dengan ini ya kan, perkumpulan-perkumpulan yang mendukung Jokowi ya kan, terdaftar. Nah nah Termul gak seperti itu, dan saya sependapat dengan apa yang disampaikan oleh Ibu Yohana lah ya, nggak usah saya ulangi lagi, intinya saya sepakat ya. Gimana kek, orang ini memang ya seperti itulah. Sejak awal saya juga enek ngelihat wajahnya. Kok bisa orang seperti ini jadi ketua gitu loh. Ketua relawan gitu loh. Ketua relawan mendukung Jokowi. Ya untung aja Jokowi menang ya kan. Sebetulnya bukan karena relawannya gitu loh. Karena memang sosok Jokowinya. Dan sekarang mungkin karena ketakutan, dia akhirnya merapat ke Prabowo untuk mencari aman. Ini dugaan saya ya. Bagaimana menurut kalian? Keputusan ada di tangan Anda. Silakan tulis di kolom komentar, baik Anda yang setuju maupun yang tidak setuju dengan isi konten ini. Sebelumnya saya memohon maaf ya jika dalam penyajian konten ini ada kata-kata yang menyinggung, kurang tepat penggunaannya, atau ada data yang dianggap keliru atau salah. Saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Kita jumpa lagi di lain video. Salam NKRI.